Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam program kajian rutin Jakarta Islamic Center. Bersama saya tentunya Fenty Aini akan menemani mitra semua selama kurang lebih 60 menit ke depannya mitra ya. Insya Allah kita pagi ini akan membahas suatu tema yang sangat menarik, dan ini perlu kita ketahui ya mitra ya. Membuka hijab untuk kehadiran Allah. Telah hadir bersama kita gurunda kita, pengasuh kajian rutin JIC seri tasawuf, Dr. Kiai Haji Rohiman MA. Beliau sudah hadir bareng kita dan insya Allah akan mengupas habis bagaimana caranya, apa itu hijab, dan bagaimana cara kita untuk menggapainya. Yuk kita sama saling mendengarkan ya mitra ya. Baik, kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat ya Kiai ya. Yang paling penting itu. Iya betul. Oh iya, sepertinya kita harus memberitahukan mitra juga Kiai. Insya Allah untuk kantin seri tasawuf akan selalu hadir di hari Selasa ya Kiai ya. Nah, ke depan kita tidak lagi di hari Senin ya mitra ya, tapi kita akan pindah ke Selasa. Mohon dukungannya. Makasih ya. Begitu ya Kiai ya. Iya. Ya. Silakan Kiai, kita menunggu dengan sangat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa kajian rutin JIC yang semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin. Dan saat ini kita akan membahas mengenai tentang hijab hati. Ya. Jadi membuka hijab untuk kehadiran Allah. Dari tema ini mungkin banyak yang bertanya, kok membuka hijab? Iya. Nah, hijab di sini bukan hijab menutup aurat. Kerudung bukan. Kerudung. Jangan salah paham pemirsa. Iya. Hijab yang dimaksud sini adalah pembatas sih kayak. Ya, jadi tutup hati. Jadi manusia itu ada yang hatinya terbuka, ada hatinya yang masih tertutup. Iya. Nah, manusia mengakui bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah. Untuk itu pengakuan ini diwujudkan dengan pengabdian dirinya kepada Allah, dengan menyembah kepada Allah. Kesadaran ini barangkali muncul bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk dhaif, makhluk yang penuh dengan kelemahan, lahir maupun batin, bahwa secara potensial saja manusia ini tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya. Berarti manusia itu diciptakan dan harus tunduk kepada penciptanya, yaitu Allah. Iya, betul. Nah, kesadaran inilah yang membuat manusia itu mengabdi, menyembah kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan diri kamu dan juga orang-orang yang sebelum diri kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Iya. Nah, ayat ini ada perintah untuk menyembah. Berarti menyembah ini merasa dirinya itu sudah tidak memiliki potensi, berarti wujudnya adalah ketundukan. Iya, iya, iya. Nah, betul. Kemudian di saat ada perintah ini menyembah, manusia kadang-kadang tidak menghadirkan Tuhannya. Menyembah tetap menyembah, Iya, tapi hatinya ini kadang-kadang mendua. betul. Kemana-mana. Nah, artinya dia tidak terorientasi hatinya hanya kepada Allah, tapi kepada yang lain. Iya. Satu bukti bahwa manusia itu cenderung kepada sesuatu yang lain Allah. Misalkan dia ikhlas, dia rela didominasi oleh sesuatu. Contoh, diperbudak oleh harta benda. Betul. Diperbudak oleh jabatan dan kedudukan. Nah, berarti dirinya telah menghamba kepada kedudukan, menghamba juga kepada harta benda. Iya, betul. Sehingga di sini Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khalisah. Celakalah manusia yang mengabdi kepada dinar, yang mengabdi kepada dirham, mengabdi kepada kain wol, mengabdi kepada kain sutra. Allah. Apa ini yang dimaksud? Kalau dinar, dirham itu kan hal yang berharga. Betul. Kalau sesuatu hal yang berharga, berarti sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, bahkan sampai manusia itu rela mengorbankan segala-galanya demi harta. Iya. Begitu. Terus di sini ada simbol khamisah. Khamisah itu kain wol. Nah, mungkin Ustaz Javenti tahulah harganya kain wol. mahal, betul, betul. Terus dan mintalnya tuh lama dan iya bisa dikatakan wasting time gitu ya, ya Kiai. Ya. Oh, karena ngerjainnya lama gitu loh. Jadi kenapa disimbolkan dengan pakaian? Kalau orang yang sudah menggunakan pakaian yang mewah, berarti kan kelas hidupnya juga naik. Iya, betul. Nah, terus mempengaruhi kehidupan di saat dia bermasyarakat. Oke, iya. Nah, kan begitu. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, di sini berarti kalau menurut sosiologi itu ya ada stratifikasi sosialnya. Oh iya. Jadi ada harga kelasnya di sini. Betul, betul. Nah, terus ada lagi khalisah sutra. Mungkin Ustaz Javenti juga tahu harga kain sutra. Iya. Ya, berarti ini kan sudah kelas. Jadi manusia itu kenapa mengejar hal-hal yang berharga seperti itu? Karena kebutuhan. Ya. Terus dia mengatakan bahwa kebutuhan inilah yang harus terpenuhi sehingga dia rela hidupnya bertendensi dengan benda itu. Masya Allah. Berarti dia ikhlas, hatinya didominasi dengan benda-benda yang berharga itu. Nah, terus in u'tiya radiya, ya apabila dia diberikan dia senang, wa illam yu'ta sakhita, apabila dia tidak dikasih, tidak diberi, dia membenci. Oke. Nah, iya. jadi di saat dia menghambakan diri mau mengejar target harta benda, uang, jabatan,
rumah mewah, dia berdoa kepada Allah. Ketika dia itu diberikan oleh Allah, dia senang. Dia senang. Nah, ketika dia tidak diberikan, dia marah. Betul. Nah, berarti sisi lain dia menghamba kepada Allah, sisi lain juga dia menghamba kepada dunia. Betul. Nah, berarti secara kehambaan saja dia ini tidak menghadirkan Allah sepenuhnya. Nah, berbagi hati. Nah, kenapa demikian? Karena hijab. Nah, jadi hijab itu adalah tutup hati atau tirai hati yang menghalangi dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, hijab ini harus segera dicabut, harus disingkirkan, sehingga yang ada pada diri kita adalah nurullah, yaitu cahaya-cahaya Allah. Iya. Nah, jadi ini kajian yang sepertinya semua manusia itu mengalami bahwa penghambaannya itu tidak murni. Betul. Walaupun dia melaksanakan sholat 5 waktu, dia melakukan ubudiyah yang lain, tetap dia standar hidupnya masih kepada harta benda. Allahu Akbar, astagfirullah. Begitu. Iya, betul. Nah, karena itulah di sini bagaimana seorang akan menghadirkan Allah sebagai Tuhannya sementara dia masih juga tidak bisa meninggalkan masalah-masalah duniawi. Iya. Nggak mau melepaskan, bukan nggak bisa gitu ya, tapi nggak bisa melepasnya Kiai. Nggak bisa melepasnya. Karena masih pengen gitu loh. Gimana itu Kiai, benar? Nah, jadi ada orang yang menghamba diri kepada Allah, tapi dia belum mampu menghadirkan Allah. Padahal Allah itu hadir setiap saat. Allah Rabbi, iya. Jadi Allah itu hadir setiap saat. Dekat sekali, betul. Mengapa begitu Allah Ta'ala hadir setiap saat? Tidak bisa dilihat oleh mata batin dia, oleh akal pikiran dia. Ya karena ada hijab. Nah, jadi di sini ada ayat yang mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Allah. Ya, jadi walillahil masyriqu wal maghrib, dan milik Allah lah ya arah timur dan arah barat. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu itu berada, ya, di mana saja kamu berada dan kamu palingkan pandanganmu, fasamma wajhullah, di sana terdapat zat Allah. Fasamma wajhullah. Iya, innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas dan juga maha mengetahui. Nah, ayat ini mengharuskan seorang apabila ingin bersama Allah, ingin menghadirkan Allah, berarti dia harus musyahadah. Nah, berarti musyahadah ini adalah menyaksikan Allah. Ya, menyaksikan perbuatan Allah. Nah, di saat orang ini menyaksikan perbuatan Allah, maka ada hadis Nabi juga yang mengatakan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, yang sanadnya dari Abdullah bin Umar, di saat itu
Abdullah bin Umar ini mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya sesungguhnya aku ini telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya sesungguhnya Allah menciptakan menciptakan sesuatu benda ini dalam kegelapan. Nah, terus fa'alqa alaihim anwarun min nurihi. Saat itu Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka yaitu nur dari nur-nurnya. Ya terus fa'idha asabahu min zalikan nur ihtada. Apabila ada seorang yang pada saat itu diberikan oleh Allah Ta'ala nur pada hatinya, maka saat itu dia mendapatkan petunjuk. Ya, wa idza akhtahu dhalla, apabila tidak diberikan dia akan tersesat. Jadi yang bisa membuka hijab hati itu adalah nurullah. Nurullah ini artinya pengetahuan tentang ketauhidan. Iya, jadi apabila diberikan seorang nur itu berarti dia dikasih petunjuk. Apabila dia tidak dikasih, maka dia akan sesat selama-lamanya. Nah, karena itu ayat tadi ini korelasi dengan ayat tadi, kita harus melihat satu benda apapun di sekeliling kita, itu di sana ya ada sang pencipta. Di balik seluruh benda-benda ini ada sang pencipta, yaitu Allah. Kalau misalkan kita melihat misalkan benda adalah benda, berarti diri kita itu masih gelap hatinya. Misalkan orang melihat ya tumpukan emas dan intan. Kalau dilihat pada saat itu banyaknya emas dan intan, emas adalah emas yang berharga, intan adalah intan yang berharga. Melihat keberadaan itu bisa menyenangkan hati, sehingga pada saat itu dia tidak melihat di balik itu siapa yang memberikan rezeki itu. Betul. Kebanyakan orang yang terjadi ini adalah melihat harga. Ya, melihat harganya, keistimewaannya, sehingga hatinya itu terpincut. Betul. Akhirnya dia tidak bisa melihat Allah. Itulah hijab namanya. Astagfirullah. Jadi pemirsa yang saya hormati, di sinilah perlu kita memahami apa yang dimaksud fasamma wajhullah, yaitu di sana ada Allah. Maka atas dasar ini Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, Al-Kaun Zulmatun, dunia berserta isinya ini gelap. Mungkin kalau kita mendengar ini sadar bahwa harta benda, kekayaan, mobil mewah, uang banyak, gelap. Astagfirullah. Yang namanya gelap ini ya tidak ada manfaat. Iya, nggak kelihatan, pastinya ya nggak ada kan, gitu harusnya gitu ya. Nggak ada apa-apanya itu. Itu barang yang hina menurut Allah Ta'ala. Iya, betul. Maka Ibnu Athaillah mengatakan al-kaun kulluhu zulma. Jadi dunia berserta isinya yang berharga-berharga itu semuanya adalah gelap. Wa innama anaruhu zuhurul haq. Gitu ya. Hanya saja yang dapat menyinari itu adalah kebenaran. Nah, kebenaran ini yang disebut dengan nur yang Rasulullah katakan tadi.
Jadi kebenaran Tuhan. Dan nyampainya ke kita itu dalam bentuk yang disebut adalah hidayah, gitu ya. Nah, jadi ilmu dulu, ilmu ini barulah membuka hidayah. Oh gitu ya. Jadi ada keinginan kita untuk belajar dulu. Belajar gitu dulu. Ya. Jadi belajar dulu, nanti terbuka hati. Betul. Jangan kita tidak ada usaha. Nah itu dia. Kuncinya di situ. Kalau kita tidak ada usaha, tidak mengikuti pengajian. Seolah-olah hanya menunggu Allah pasti kasih tuh. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Justru ikhtiar kita yang harus kita kita ikhtiar. Iya betul, belajar. Betul. Nah jadi gini, wa innama anaru huzurul haq itu hanya Allah lah yang dapat menyinari al-kaun. Ya. Jadi kalau memang terjadi ada kebenaran Allah, dapat uang begitu banyak, tumpukan uang, terus saat itu dia harus memilih. Kamu tidak dapat duit, kamu tidak ada resiko, tetap kamu setia dengan agama kamu. Nah, kalau saya kasih duit, lepas agama kamu bagaimana? Astagfirullah. Nah, iya benar. Kan begitu. Jadi ada pilihan seperti itu. Betul. Nah, apabila orang ini punya nurullah, iya, dalam artian dia punya hidayah, betul. Gitu. Gak bakal dia nerima, walaupun uang begitu banyak, dikasih jabatan, dengan syarat dia harus meninggalkan kebenaran. Betul. Dia tidak mau. Iya, itu tawarannya. Ya kan pilihan namanya, pilihan seperti itu. Betul. Iya, Kiai. Jadi wa innama anaru zuhurul haq. Terus fa in idza ra'al kaun, ya faman ra'al kaun, maaf bukan kaiza, faman ra'al kaun walam yashhadhu fihi, terus indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Masya Allah. Katanya gini, apabila barang siapa orang yang melihat dunia berserta isinya ini, di dalamnya atau berbarengan di sisinya, atau sebelumnya atau sesudahnya, tidak melihat Allah, gitu, tidak melihat Allah, sungguh dia, pakainya faqad a'wazahu, sungguh dia itu ya, di mana nur yang benar ini tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Berarti memang dirinya saat itu tetap hatinya masih tertutup. Iya, betul. Nah, terus wahujibat anhu syumushul ma'arif, ya bisukhufil athar. Jadi saat itu tetap dia itu masih dihijab, masih ditutup, tidak bisa menerima ma'rifatullah, tidak menerima mengenal Allah, disebabkan bisukhufil athar, disebabkan dengan ditutupnya pengaruh-pengaruh dunia yang istimewa, yang dianggap istimewa, yang dianggap berharga. Nah, kan ini kita sedang berusaha untuk membuang nih kotoran-kotoran hati karena ada hijab. Benar. Ya, seperti itu. Jadi wa hujibat anhu syumushul ma'arif ini karena disebabkan dia itu ditutup, dihijab dengan pengaruh-pengaruh duniawi itu, bekasan-bekasan duniawi itu. Ya, jadi bagaimana caranya agar hijab itu dilepas? Gitu ya. Maka kalau melihat benda saat itu ada penciptanya. Ya, jadi gini, di dalam benda, apa namanya, ini seperti ini benda gitu. Iya, okay. Di balik benda ini ada penciptanya. Iya. Berarti hilanglah benda itu dalam pandangan dia. Berarti dia melihatnya siapa? Allah. Si pemilik. Atau berbarengan, dia juga melihat benda. Iya. Dan juga dia melihat penciptanya. Betul. Itu namanya indahu. Indahu. Maka dia tidak akan tertipu lagi. Allah. Nah,
Atau sebelumnya, maknanya sebelum dia melihat benda, dia melihat Allah dulu, baru melihat benda. Nah, berarti juga dia tidak tertipu. Iya. Atau sesudahnya dia benda dulu, baru dia melihat Allah. Nah, di situ pun dia tidak tertipu. Jadi ada beberapa cara Ustazah. Pertama, fihi. Fihi itu pada benda itu ada penciptanya. Satu. Iya, satu. Indahu. Berbarengan. Begitu dia lihat benda dia juga Allah. Oke. Yang Aqablahu. Sebelum melihat benda dia sudah melihat Allah dulu, baru ba'dahu. Ya, baru ba'dahu setelahnya. Iya. Nah, itu teori. Hakikatnya nggak segampang itu. Iya, itu teori, tapi harus dikerjakan. Bener, kita selama ini kan yang paling simpel handphone ini kita beli dari gaji. Kan gitu. Yang kita lihat gajinya. Iya. Nggak lihat ada Allah yang ngasih gaji. Iya, yang ngasih gaji kita. Nah, ini kenapa ketertutupan itu, hijab itu berat sekali ya Kiai ya? Kenapa hijab itu berat gitu loh? Kayaknya tebel gitu. Betul. Ya karena manusia itu hubud dunia, cinta dunia. Ya, cinta dunia inilah yang nggak bisa melepas diri karena dianggap berharga. Betul. Ya, dianggap istimewa, dianggap hal kebutuhan. Betul. Nah, terus ketika dianggapnya istimewa, kebutuhan dan berharga, kita ini hatinya bergantung diri kepada benda itu. Boleh nggak sih Kiai kita ngelesnya gini Kiai? Yang paling susah itu kan emang saat dikasih percobaan dengan kenikmatan, akhirnya kita nggak pernah merasakan kenikmatan. Salah lagi ya Kiai ya? Iya. Astagfirullah. Karena kenikmatan itu yang paling susah. Harta benda kan suatu kenikmatan ya Kiai. Jadi salah lagi itu kita ya. Gini, pertama mungkin ada orang yang mengatakan ini nikmat Allah, dia sadar. Nah, begitu ini nikmat Allah, begitu dia mengatakan ini nikmat Allah, dia keasikan dengan benda itu. Berarti kan pada saat itu terlalai. Makanya lawannya dari mengingat Allah, menghadirkan Allah, itu adalah lalai. Apa itu lalai? Lalai itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-ghaflatu. Jadi ghaflah. Ya. Apa ghaflah itu menurut ulama? Insiraful akli wa zihni an tadzakkuri syai'i bi qasdin au ghairu bi qasdin. Nah, begitu ya. Jadi lalai itu menurut ulama adalah berpalingnya akal dan pikiran untuk mengingat sesuatu disengaja atau tidak disengaja. Pertama dia disyukuri, i'tiraf. Ini enak banget, alhamdulillah. Kesananya dia itu asik. Berarti kan sudah memalingkan akalnya dia. Iya, betul. Sudah memalingkan pikiran dia. Iya, betul. Ya, jadi nur ini dibagi dua. Nah, gitu ya. Ada yang disebut nur wusul, ada dukhul. Nur wusul, nur dukhul. Nah, jadi ada orang ya yang diizinkan gitu loh. Gini, al-anwar uzinalahu fil wusul. Nur-nur ini, pengetahuan tentang ketauhidan dan tasawuf ini yang masuk ke dalam dirinya itu ada yang diizinkan dalam sekedar sampai. Setelah di sana dia lupa lagi. Nah, seperti gini. Ini nikmat banget nih makanan ini. Betul. Alhamdulillah. I'tiraf dia. Dia mengaku alhamdulillah. Kesananya dia asik. Nah, berarti dia cuma mampir doang di situ.
Dan kita dia mampir saja di situ, di hatinya dia gitu. Terus al-anwar uzina lahu fi dukhul. Cahaya ketuhanan atau ketauhidan masuk diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam hati untuk selamanya. Masya Allah. Nah ini yang paling bagus ini. Iya. Cuma kan, jadi orang yang dukhul ini, Ustazah, dia tidak ingat yang lain kecuali Allah. Pasti. Kalau yang wusul, dia ingat Allah, dia juga ingat makhluk. Kebanyakan makhluknya yang Ya, dia ingat. iya. Akhirnya Allahnya lupa. Ya Allah. Sulit ya. Banget, Kiai. Karena ini semua praktek dalam kehidupan kita. Ya, inilah yang disebut dengan apabila belum bisa dikatakan dia itu menghadirkan Allah di hati sepenuhnya, berarti hijabnya masih ada. Ya. Jadi hijab itu sebenarnya kita sendiri juga yang membuat ya, Kiai, ya. Pikiran kita. Iya, yang ngebatasin masih kita. Dihalangi. Betul, yang ngebatasin Jadi, kita. kecenderungan kita. Iya, masih kuat sekali. Kuat terhadap hal-hal yang kita menganggap itu berharga, menganggap itu hal yang penting, menganggap hal itu yang istimewa. Iya. Sehingga kita ikhlas untuk didominasi sama orang, sama benda-benda kayak begitu. Iya, pasti. Kan banyak orang yang kayaknya rela banget diperbudak oleh jabatan dan kedudukan. Sehingga dengan jabatan kedudukan itu apa saja yang penting dengan cara bagaimana gitu loh. Apakah cara itu hal-hal yang diharamkan? Ya, tetap aja dia senang dengan jabatan itu dan kekuasaan itu atau uang itu. Dan itulah yang disebut dengan dirinya masih terhijab. Masya Allah, Mitra. Nah, dirinya jadi, masih terhijab. Iya. Jadi lawan tadi kembali Ustazah menyinggung, kalau begitu kita masih lalai. Iya, kita masih lalai. Nah, jadi apa alamat orang-orang lalai ini? Kan begitu. Alamat orang lalai itu udah jelas. Iya, jadi gini. Min alamatil ghaflah, dari sebagian tanda-tanda kelalaian. Yang pertama itu adalah at-takassul fit ta'ah, bermales-malesan dia menjalankan ibadah. Ya, kita kadang sering menunda waktu sholat. Iya, betul. Ya, dengan alasan saya lagi bekerja, lagi tugas. Betul, betul. Cuma sholat yang bisa ditunda itu sholat Isya. Pun itu dalam kondisi bagaimana? Iya. Nabi bilang, dalam kondisi makan. Apabila kita sedang makan dengan keluarga, pada waktu sebelum Isya, misal, tiba-tiba suara azan berkumandang, maka teruskan makannya itu. Iya, iya. Ya, sampai selesai. Karena waktu Isya panjang. Iya. Kedua, boleh kita tidak langsung sholat di waktu azan apabila ada kajian itu di waktu Isya. Misalnya ada pengajian yang dilakukan oleh takmir masjid ba'da maghrib terus sampai waktu Isya lebih, itu dibolehkan. Iya. Nah gitu ya. Selain daripada itu wajib berhenti dulu, baru disegerakan ya. Nah, disegerakan. Nah, jadi gini, at-takasul fit ta'ah itu di samping juga sholat, di samping juga dia punya uang, terus dia masih juga sayang-sayang. Padahal ada nazar, kalau saya ini, anak saya ini berhasil, saya akan bersedekah kepada fakir, miskin, dan anak yatim. Ternyata rezekinya sudah ada, dia tidak mau melaksanakannya karena alasan tertentu, misal saya lagi butuh uang ini, akhirnya dia tidak bersedekah. Ini adalah orang yang malas-malas dalam taat. Nah, ini disebabkan oleh kelalaian itu. Nah, terus selain daripada at-takassul, ya itu ada istisgharul muharrimat. Apa istigharul muharrimat ini? Menganggap
enteng hal-hal yang diharamkan. Menganggap enteng hal-hal yang diharamkan. Jadi dia banyak sekali itu. Iya, banyak. Padahal itu haram hukumnya. Iya. Tapi dia sering ngerjain. Makruh kan yang diulang-ulang akhirnya haram kan? Iya. Allah. Iya. Sedang jangankan yang haram, yang makruh aja lama-lama juga jadi haram. Iya, karena menyebabkan penyakit, ya. Menyebabkan mudarat. Betul. Tapi diulang. Jadi diulang. Karena di dalam dirinya ada yang menganggap bahwa itu adalah dosa kecil, dosa ringan lah gitu loh. Jadi menganggap gini, menganggap enteng hal-hal yang diharamkan. Nah, itu adalah sebuah kelalaian. Astagfirullah. Nah, banyak kan manusia yang kayak begitu. Dan akhirnya kadang kita terpola, itu menjadi suatu kebiasaan. Iya. Simpel banget, Kiai. Dan saya juga merasakan. Yang sulit, Ustazah, itu yang pernah saya melihat realitas kenyataannya di masyarakat ketika resepsi pernikahan. Nah, waktu zuhur biasanya itu jam 11 dimulai. Nah, waktu zuhur. Sedangkan pada saat itu misalkan sewa gedungnya itu mulai dari jam 11 sampai jam setengah 3 kan gitu. Betul. Banyak yang begitu, itu lalai semuanya. Lalai di mana? Pertama saya lihat lalai pengantinnya. Benar. Kalau misalkan dia ganti kostum, kan dia harus make up lagi, dandan lagi, gitu ya. Termasuk pendamping-pendampingnya juga. Semua. Nah, itu kadang kita yang jadi tamu juga demikian. Ya. Itu termasuk yang menganggap enteng, meremehkan lah kayak begitu. Nah, terus istizgharul muharrimat. Itu yang kedua. Yang keempat adalah tadyik, ketiga. Ya, tadyikul waqt, artinya menyia-nyiakan waktu. Lahwi ya. Iya, lahwun. Iya, jadi itu menyia-nyiakan waktu ini pada saat itu dia pekerjaan ini nanti juga bisa. Nah, itu adalah tanda-tanda kelalaian. Sering kan kita menunda-nunda waktu, menyia-nyiakan waktu. Nah, menyia-nyiakan waktu gini. Kenapa saat ini baru dirasakan manfaatnya belajar gitu loh? Kenapa nggak dari dulu? Nah, dulunya ada waktu belajar, dia sia-siakan. Betul. Nah, itulah yang disebut dengan merasa belum butuh. Ya, karena merasa belum butuh. Betul. Ya, dulu mohon maaf sekali, saya asik dengan belajar bahasa Arab. Ya, target saya itu bahasa Arab. Terus sementara karena bahasa Inggris ini bagi saya itu bisa dibaca. Kalau bahasa Arab itu kan susah, ada huruf gundulnya gitu. Akhirnya saya fokus ke bahasa Arab. Nah, begitu masuk ke perguruan tinggi, ternyata bahasa Inggris juga diwajibkan. Langsung berpikir, kenapa dulu saya menyia-nyiakan waktu? Padahal waktu banyak dulu lagi waktu. Tingkatan SMA, kelas 1, kelas 2, itu banyak. Kenapa nggak digunakan waktu itu? Iya, benar. Nah, jadi gitu Ustazah, itu yang disebut dengan tadyikul waqt, artinya menyia-nyiakan waktu. Nah, terus dalam satu riwayah bahwa orang lalai ini tetap dia akan mendapatkan siksaan. Ya, dalam satu riwayah itu ya. Tetap dia. Makanya ada kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Khusus Tanbihul Ghafilin itu Al-Imam As-Samarqandi ya, Al-Imam Abulis As-Samarqandi. Dia mengarang kitab khusus untuk menegur orang-orang lalai. Dengan kutipan hadis-hadis yang sahih dengan riwayat-riwayat yang sahih hadisnya itu.
Di sana, wah segala macam untuk tanbihnya, untuk tazkir, untuk mengingatkan orang-orang lain itu banyak sekali teguran-teguran itu. Jadi nanti kita nggak punya alasan kalau lupa, Kiai. Ya iya, kalau kita serius baca itu, terus diamalkan. Kan sekarang itu kitab sudah ada terjemahnya. Udah ada terjemahan, tapi kan kita belum baca. Jadi tetap kita tidak boleh beralasan kita lupa atau kita nggak tahu, nggak ada alasan untuk itu. Nggak ada. Karena harusnya kita belajar. Harus belajar. Oke. Ya, artinya kalau kita mengabaikan kelalaian ini untuk selama-lamanya, nanti akan meningkat. Meningkat apa? Meningkat kepada qasyatul qulub, hatinya keras. Betul, Kiai. Kalau hati keras, ini berarti dia sudah masuk kategori orang-orang kafir. Ya, orang lalai itu bukan kafir, dia ingat kepada Allah, ingat juga kepada yang lain, gitu loh. Nah, kenapa masih dihijab? Begitu. Kalau hatinya sudah keras, ini susah. Ngapa-ngapain juga kalau hati keras itu, ya Mitra ya, pasti susah. Nggak bisa. Karena itu siksa dari orang lalai ini pernah dijelaskan langsung oleh Sayyidina Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Di zaman Abu Bakar itu ada orang yang sudah jadi jenazah, orang meninggal, ya mau dikubur, ya terus sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah dibawa ke kubur, mau dibuka kerandanya, diangkat tubuhnya, itu dibuka. Ternyata dibuka kenapa? Karena ada orang yang melihat bahwa si mayat ini bergerak-gerak. Nah, diduga sama orang yang mengubur itu, di depannya ada Sayyidina Abu Bakar. Itu diduga hidup. Udah hidup, katanya. Buka aja, buka. Iya, buka. Supaya kita nggak penasaran ini orang hidup apa enggak. Iya, betul. Ternyata masih udah meninggal. Yang bergerak itu adalah ular. Ular yang melilit di dalam tubuhnya. Jadi ular ini melilit sekujur tubuhnya. Maka kata Abu Bakar, ambillah kamu kayu. Nah, jadi diusir dengan kayu itu, mau dimatikan ular itu. Maka ular ini berbicara dengan bahasa manusia. Kenapa kalian ini mau mengusir saya? Ya, kenapa kalian ini mau membunuh saya? Maka jawaban Abu Bakar, karena kamu mau karena kamu mengganggu si jenazah ini. Tidak, saya tidak mengganggu Anda, dan saya tidak juga mengganggu si jenazah ini. Karena saya hadir di sini, kata si ular itu, atas perintah Allah. Karena saya ditugaskan untuk menyiksa si jenazah ini. Alasan orang ini disiksa kenapa, wahai ular? Abu Bakar bertanya seperti itu. Karena orang ini masih hidupnya lalai. Lalai kenapa? Coba jelaskan. Pertama, dia mendengar suara azan, ya, dia tidak menyegerakan untuk ngambil air wudhu, dan dia mengulur-ulur waktu sholat. Gitu. Ya, berarti kan namanya siksaan orang lalai kan? Iya. Itu yang pertama, wahai Abu Bakar. Yang kedua, ya, dia punya uang banyak, ya, tapi dia mengulur-ngulur waktu sedekah dan zakatnya. Nanti aja, ini kurang banyak. Nanti aja, ini kurang banyak. Astagfirullah. Begitu. Maka wajar orang ini akan saya lilit tubuhnya dan menjadi santapan diri saya. Jadi ular itu perwujudan amalnya, ya. Ya. Yang ketiga, orang ini lalai,
di saat ada seorang ulama memberikan kajian, seorang ulama memberikan pengajian, dia tidak mau mendengarkan kajian, tidak mau nimbrung untuk mengaji dan mengambil pemahaman. Ya, dia menganggap dirinya sudah cukup. Dia menganggap dirinya yang mungkin paling pintar, tidak mau mendengar nasihat ulama. Maka orang inilah akan kami siksa. Tisu ular itu. Jadi memang terjadi zaman Abu Bakar bahwa orang lalai itu sebenarnya akan disiksa. Tidak saja disiksa di alam barzah, tapi mungkin juga disiksa sebelum dimasukkan ke dalam lubang kubur. Iya, betul. Nah, jadi kembali kepada membuka hijab atau mengangkat hijab agar Allah ini selalu hadir dalam diri kita. Tujuannya agar kita ini ya, serius melakukan ibadah, tertuju siapa yang disembah, Allah. Nah, kedua, kenapa kita ini harus mengangkat hijab? Agar kita ini tidak ikhtirar. Apa itu ikhtirar? Ikhtirar itu adalah ditipu oleh duniawi. Allah. Orang yang tertipu dengan dunia, ya berarti akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, seperti orang toma. Orang toma itu orang yang ngoyoh banget. Ya, ngoyoh banget dengan duniawi. Ya, terus dia haus kekuasaan, haus jabatan. Ya, dia ingin senang hidup-hidup di dunia ini. Betul. Dengan cara seperti itu namanya orang toma. Maunya lebih. Jadi nggak cukup satu, jadi lebih. Nah, itu namanya toma. Nah, dari taba ini Ibnu Athaillah mengatakan ma basaqat aghsanu zulli ila bibadrin toma. Tidak akan berkembang ranting-ranting kehinaan. Maksudnya akhlak seseorang itu tidak akan berkembang keburukannya illa bibadrin toba, kecuali pada dirinya sudah ada sifat toma. Berarti dari toba ini akan muncul sifat-sifat buruk yang lain. Iya, betul. Dari toma atau serakah itu akan muncul dia menjadi pendendam. Iya, pengiri. Iya, betul. Terus bisa dengki, bisa iri, hasud, bisa hasud, iya, betul, bisa suudzon. Dari awalnya dari toma itu. Nah, toma ini disebabkan karena kelalaian. Dia melulu mengejar-mengejar duniawi tanpa dia memasukkan dirinya nilai-nilai ukhrawi. Nah, seperti itu, Bu Ustazah. Allahu Akbar. Ngeri banget ya. Ya, Mitra ya. Ngeri karena kita tahu itu semua hadir di setiap kehidupan kita. Dan kita juga mengalami apa yang tadi Gurunda kita jabarkan. Dan itu bukan hal yang diragukan, bukan hal yang aneh gitu loh. Ini udah menjadi pola seperti suatu kebiasaan ya Kiai. Ya kita lihat di masyarakat kita betapa banyak hal-hal yang lalai yang mempengaruhi kita dengan segala godaan. Minimal handphone saja itu saja sudah membuat kita lalai. Iya, lalai. Apalagi kita bersinggungan dengan makhluk sosial lainnya ya Kiai ya. Allahu Akbar. Pastinya kita tidak akan pernah untuk terlena terus pastinya kan. Kita akan terus memperbaiki. Nah, ini nih trip yang mau kita tanyakan kepada guru kita. Bagaimana caranya kita bisa membuka hijab kita? Bagaimana caranya kita bisa melepaskan diri dari kelalaian tadi tuh Kiai? Ya. Jadi untuk membuka hijab kita ini ya upayanya pertama kita memahami ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Dengan kita mengenal Allah, bahwa
yang ada pada lingkungan kita, benda-benda segala macam, itu adalah ciptaannya. Gitu loh, yang menjadi dalil adanya Allah. Gitu loh. Nah, dengan begitu berarti yang kita tuntut bukannya bendanya. Tapi yang kita tuntut adalah Allahnya. Begitu. Terus yang kedua berikutnya, upayakan hati kita ini harus betul-betul bersih gitu. Ya, bersih. Nah, pengertian bersih di sini berarti selalu menghadirkan Allah. Ya, betul. Ya, jadi di dalam sholat aja gini, malam yahdur fi sholati, ya faqad lahin, faqad wa gini, wa man lam yahdur bi qalbi fi sholatihi fahuwa la'ib. Siapa yang tidak bisa menghadirkan Tuhan di dalam hatinya ketika dalam sholat, berarti dia itu sholatnya bermain-main. Nah, jadi penting banget ini menghadirkan Allah dengan membuka hijab. Nah, dengan kita mempelajari ketauhidan, terus melihat bahwa semua yang ada pada diri kita ini adalah perbuatannya, bukan perbuatan makhluk. Bahwa benda-benda sekitar, apapun benda yang berharga atau tidak berharga, itu adalah ciptaannya. Di balik itu ada sang wajibul wujud, yaitu adanya Allah Ta'ala. Maka ini akan membuka hijab kita. Ya, cuma hijabnya ini tadi ada yang sekedar wusul, iya, ada yang sekedar dukhul. Iya. Iya. Nah, kayak kita ini kan paham, paham gitu, sholat, puasa. Tapi sisi lain masih pengen. Nah, ini betul-betul kencengan. Iya, tapi masih ini mending. Ini masih mending daripada tidak tersentuh dengan zikir hatinya. Betul ya. Begitu Ustazah. Masya Allah. Tabarakallah ya, ilmunya luar biasa ya Mitra. Ini juga mohon doanya semoga kita selalu sehat, gurunda kita selalu sehat, sehingga terus memberikan ini apa ya, memang pembelajaran yang kita butuhkan. Jadi insya Allah gurunda kita bisa selalu hadir ya di kajian rutin kita ini. Dan oleh karenanya sudah di ujung waktu Kiai, kita undur diri dulu, mohon dimaafkan segala kekurangan dan kesalahan, gitu ya Kiai ya. Makasih ya Kiai ya. Dari ruang studio JCTV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.